Oh ya, video ini bukan saya buat untuk menggurui teman-teman, tapi video ini saya buat untuk belajar kita bersama agar kita bisa mencapai tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Casragen Gayeng. Baik, kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman mengenai transistor final Toshiba yang dikatakan lebih bagus mana daripada Sanken DY5DY. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman seberapa kualitas dari transistor Toshiba 5200 dan Sanken 2922. Sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe di channel Casragen Gayeng biar channel ini lebih mantap. Untuk pengujian transistor yang kita akan uji, kita harus juga menyiapkan power supply. Nah, kita bisa lihat di sini, kita menggunakan PSU trafo 10 ampere dan menggunakan power driver ya. Ini menggunakan 504 tapi semi SMD. Nah, untuk pertama pengujian kita menggunakan transistor Sanken 2SA 1216 dan 2SC 2922. Yang kemudian kita lanjutkan menggunakan transistor Toshiba, ini copotan, dan yang pastinya transistor ini masih layak. Dan kita juga tak lupa menggunakan tune control parametric subwoofer dan dari multi audio, dan ini Anda bisa lihat seperti ini rangkaiannya. Kita menggunakan trafo 10 ampere dan ini tertera 32 volt AC teman-teman. Kita menggunakan 10 ampere 32 volt AC karena ini maksimal 32 volt AC dan menggunakan elko berkapasitas 10 mikrofarad dan 50 volt 2 kali. Nah, untuk pengamanan kita juga menggunakan sekring positif dan negatifnya. Untuk groundnya kita tidak menggunakan sekring. Nah, untuk perlengkapan pengujian daripada transistor 2922 atau Toshiba 5200, kita juga menggunakan speaker yang ada di belakang saya ini. Ini speakernya 12 in bermereknya Canon. Untuk teman-teman bisa menggunakan merek apapun, disarankan kalau trafonya 10 ampere 32 volt itu minimal 200 watt atau 500 watt itu lebih bagus. Nah, kita menggunakan speaker Canon 12 in dan triplenya ini sekitar 5 watt. Jangan lupa untuk pemasangan kapasitor biar tidak rusak tweeternya. Jangan lupa pasangkan untuk kutub positif dan negatif. Yang pertama kita pasangkan kutub negatif. Untuk negatif kita standarkan saja warnanya hitam dan yang positif warnanya merah. Kita juga tidak lupa memasangkan audio inputnya untuk menambahkan lagu atau aksesoris yang lain. Nah, kita juga tak lupa kita menggunakan driver F998. Ini adalah soundcard yang 2 tahun saya beli dan sudah saya review. Bisa dilihat di reviewnya di kemudian hari. Untuk pengujian pertama kita menggunakan transistor Sanken. Di sebelah sini ada 2922 yang kebetulan tadi proses pemasangannya tidak saya videokan ya karena memakan waktu yang lama. Dan kita sudah mengkonekkan antara input dan FJR99. Tak lupa kita koneksikan audionya dengan ini ya. Kita cek dulu. Kita menggunakan audio yang no copyright karena itu untuk pengamanan YouTube kita saja teman-teman. Jadi kita disarankan menggunakan audio yang no copyright karena kalau menggunakan audio yang lain biasanya kita dapat teguran dari pedoman komunitas YouTube. Oke ya, kita sudah mulai uji coba dan ini masih iklan sebentar. Nah, kita ini follow-kan saja enggak apa-apa. Dan ini kita lihat speakernya.
dan kita menggunakan voltase 200 volt aja ya, seperti ini. Ini keluar output seperti ini. Untuk pengujian beberapa menit, mungkin belum ada 1 menit, transistornya masih terasa dingin sekali. Nyoba kuwi. Setelah kita voltasenya kita volumenya kita naikkan dan subwoofernya kita fullkan seperti ini, bikin seperti sampai begini, sampai bergoyang-goyang seperti ini ya. Kita menggunakan Sanken 2922. Wah. Dan tenaganya sangat luar biasa. Kita cek ukurannya seperti sini. Sampai berapa volt? Wow. Sampai 30 volt lebih ya. Oke. Untuk perkiraan lagu ini sudah sekitar 2 menit. Transistornya terasa hangat. Yang sudah tadi kita review Sanken 2922 kurang lebih ya seperti itu videonya. Kita tidak atau belum ada alat yang lebih mendetail khusus berapa power yang bisa dikeluarkan. Kita hanya bisa mengukur antara suara dan perubahan suhu pada fisik Sanken tersebut. Nah, kita akan menguji coba yang transistor ini 2SC5200 yang bermerekkan Toshiba. Baik, kita akan lepas dulu. Yang di sini Sankennya kita lepas menggunakan transistor Toshiba 5200. Untuk pelepasannya kita urutkan saja ya, untuk bagi teman-teman yang baru belajar. Oh ya, video ini bukan saya buat untuk menggurui teman-teman, tapi video ini saya buat untuk belajar kita bersama agar kita bisa mencapai tujuan yang sama, jadi belajar bersama elektronik audio. Nah, kita lepas satu-satu. Untuk SA jangan lupa, 2SA ini adalah kutub atau transistor yang bekerja di tegangan negatif. Kita lepas satu-satu untuk biar kita tidak bingung. Kita lepas satu-satu. Untuk base ini untuk kolektornya kita juga menyenggol meledos semua. Kita lepas satu saja teman-teman. Ini sudah rampungan untuk transistor yang bertegangan negatif ya. Kita pindah yang positif. Ini kita lepas dulu yang basisnya. Transistor ada 3 ya teman-teman, basis, kolektor, dan emitor, dimana basis itu dia adalah kalau di frekuensi itu ada audio inputnya untuk masuknya penguatan dari sinyal-sinyal sebelum yang dikuatkan. Nah, jelas kayak bingung cah. Ini kita pasang dulu juga basis, kolektor, dan emitor. Nah, apa itu basis, kolektor, dan emitor nanti bisa dicek video saya di sebelumnya ya. Untuk teman-teman yang belum tahu namanya basis, kolektor, dan emitor. Baik ya teman-teman, video ini sudah selesai. Maksudnya selesai, kita sudah memindahkan dari transistor penguat Sanken dan sudah dipindah di penguat Toshiba 2SC 5200. Kebalik terus aku ngomong. Nah, kita akan uji bagaimana suaranya dan bagaimana kekuatannya. Pesan untuk teman-teman,
ketika pemasangan transistor Sanken maupun Toshiba kita lakukan dengan hati-hati ya, karena ketika kolektor masuk ke emitor atau sebaliknya basis ke masukan kolektor itu bisa merusak transistor yang kita punya. Jadi untuk pemasangan transistor ini kita harus hati-hati. Dan pemasangan sudah selesai, kita uji coba transistor 5200 yang Toshiba. Kita menggunakan lagu yang sama, no copyright, dari YouTube. Ini judulnya Wario Mortal, yang sama persis menggunakan Sanken tadi. Oke, kita nyalakan dulu power amplifiernya. Nah, kita mulai dari 0 dan kita naikkan volume perlahan seperti ini. Kita lihat speakernya. Gaya atau apapun, kita hanya mengukur voltase yang keluar dari transistor. Sampai 17, 20, 16. Untuk di lagu video ini, lagu 1 menit pertama dipegang sudah terasa hangat. Jadi untuk yang Sanken tadi 1 menit masih terasa dingin. Untuk Sanken 1 menit masih terasa dingin, tapi yang Toshiba 5200 sudah terasa hangat. Kita volumenya dinaikin lagi biar terasa melocot. Nah, ini sudah terasa sangat panas, padahal belum ada 3 menit sudah terasa semu-semu panas. Untuk transistor 5200 sama-sama volume dinaikkan dan full itu terasa panas. Untuk Sanken masih terasa hangat. Baik, ini kita tarik kesimpulan dari video tadi ya teman-teman. Untuk transistor Sanken 2922 dan Toshiba 5200 untuk satu set mestinya. Nah, untuk menurut saya pribadi, untuk kekuatan subwoofer, kita mengandalkan subwoofer dulu, kita lebih ke cenderung di Sankennya, karena ketika subwoofer kita full kan, volume kita naikkan sampai mentok, itu Sankennya cuma terasa hangat. Sedangkan transistor Toshiba 5200 itu lebih panas dari transistor Sanken tersebut. Nah, untuk transistor 5200 disarankan menggunakan speaker yang lebih kecil atau untuk clarity middle atau yang high. Jadi ini pendapat ini bisa berbeda ya teman-teman. Ini kalau menurut saya pribadi. Untuk teman-teman silahkan komen di bawah ini. Baik, terima kasih sudah menyaksikan di video kami review tersebut ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe di channel Casragen Gayeng biar channel ini lebih mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.